pemberontakan. Ternyata kebijakan-kebijakan politik itu langsung berpengaruh terhadap diri kita secara personal. Itu kemudian lebih dari 60% membela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang teman-teman sekalian di konten Seruan Islam by Bumi Tauhid. Seruan Islam, seru nggak sih? Seru! Oke, seru dong. Ya. Nah, di konten Seruan Islam di Bumi Tauhid ini, ya bersama saya Dani Kusumawardana, insya Allah kita akan mengundang banyak narasumber untuk membahas topik-topik ya, mulai dari orang-orang yang hijrah barangkali, orang-orang yang punya kisah-kisah ya, termasuk bagaimana mereka menjalani kehidupan sampai di titik hari ini. Dan bersama kita hari ini, bersama saya sudah ada Bang aja ya? Bang aja. Bang Rezaldi Harisman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah, Bang Rezaldi Harisman ini barangkali ya dari teman-teman ada yang sudah nge-follow gitu ya, ataupun kemudian pernah melihat ya, karena saya pernah melihat nih konten Bang Reza ini ada di platform lain ya, di platform X lah gitu. Tapi yang nge-share-nya itu belum dapat nih. Hal apa yang menyebabkan Bang Reza itu menyuarakan hal-hal yang sifatnya kritik kayak gitu? Ya. Yang pertama perlu kita bedakan antara kritik dengan menghina ya. Sebagian masyarakat kita itu nggak bisa membedakan. Soalnya mengkritik itu adalah menghina. Bahkan ada yang menginterpretasikan kritik itu adalah sikap. Ini kan terlalu gegabah ya, bahwa kritik itu adalah kritik, penghinaan adalah penghinaan, pemberontakan itu adalah pemberontakan. Masing-masing punya definisi yang berbeda-beda ya. Jadi itu berbeda. Dan teman-teman boleh mengecek semua konten-konten saya, tidak ada penghinaan, apalagi pemberontakan itu tidak ada sama sekali. Yang ada itu kritik, betul, ada kritik. Dan kenapa sih harus mengkritik? Mengkritik kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan, mengkritik kebijakan-kebijakan yang yang tidak pro rakyat. Pertanyaannya, perlu nggak sih kritik? Menurut saya wajib kita mengkritik gitu kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan. Kalau selama kebijakannya itu adalah kebijakan yang baik, kebijakan yang pro rakyat, ya kenapa pula harus dikritik gitu ya. Jadi memang fokusnya kepada kebijakan-kebijakan yang tadi ya, yang menyengsarakan dan tidak pro rakyat. Maka ini wajib untuk dikritik. Nah, kebetulan aja memang akhir-akhir ini tidak hari dilewati kecuali pasti ada aja kebijakan-kebijakan yang bikin gemes ya. Nah, itu. Jadi makanya kenapa saya lebih banyak ke kritik-kritik. Karena sebagian masyarakat kita ada yang apolitis ya, apatis terhadap perkara-perkara politik. Mungkin sebagian masih menganggap bahwa saya perkara-perkara politik itu nggak ada hubungannya dengan urusan saya pribadi. Perkara-perkara politik nggak ada hubungannya dengan pekerjaan dan pendapatan saya, nggak ada hubungannya dengan masa depan anak saya. Nah, sebenarnya bukti-bukti hari ini, sulitnya hidup sekarang, anjloknya rupiah sekarang, performa rupiah itu buruk, lalu kemudian IHSG performanya buruk, lalu kemudian juga kenaikan harga BBM, bagaimana Indonesia kemudian penghasil minyak yang cukup besar diperhitungkan di dunia, tapi justru kemudian begitu bergantung terhadap impor minyak. Ini menunjukkan bahwasanya ya, ternyata kebijakan-kebijakan politik itu langsung berpengaruh terhadap diri kita secara personal, pekerjaan kita, penghasilan kita ya. Kita harus sadar bahwasanya harga beras hari ini itu adalah produk dari kebijakan politik. Harga BBM, harga migas hari ini adalah produk dari kebijakan politik ya. Sulitnya akses pendidikan khususnya di daerah-daerah terpencil itu adalah kebijakan produk dari kebijakan politik. Jadi bayangkan saja sikap apolitis itu kan sebuah sikap munafik menurut saya gitu ya. Jadi dia perlu melanjutkan kehidupan, dia ingin punya masa depan, bahkan dia ingin anak-anaknya punya masa depan, tapi dia tidak peduli terhadap kebijakan politik. Bahkan hari ini ya, kita ya, orang-orang Bandung nih khususnya ya, seperti nyaris ya, orang-orang pekerja yang UMR nyaris mustahil sekedar ingin punya rumah di kota Bandung, Mbak Dani. Ini realitas yang harus kita pahami bersama. Karena harganya terlalu... Betul, kan harga tanah aja di daerah Antapani itu kan menyentuh angka 18 juta per meter, ya.
per meter. Ada ya? Sampai 80. Luar biasa. Ini di komplek kita nih di daerah Ciputra ini kan rumah yang mungkin hanya 300 meter persegi harganya bisa sampai 4-5 M gitu. Jadi masyarakat Bandung aja, pemuda-pemuda Bandung, Gen Z itu nyaris mustahil untuk sekedar saya punya rumah. Padahal rumah itu adalah bagian dari kebutuhan pokok, Kang. Basic sekali. Basic sekali. Untuk itu aja sulit untuk kita kemudian sekedar bahkan bermimpi pun kayak nggak berani sekarang. Itu adalah buah dari kebijakan politik. Bayangin kalau kita nggak bersuara gitu. Emang kritik itu kesannya omong doang sih pada dia. Jadi ngomong doang gitu. Apa pengaruhnya? Apa tindakan realnya? Saya ingin kasih satu fakta tentang apa sih pengaruhnya dari kita bersuara. Tentang kasus Palestina, ini contoh ya. Kasus Palestina yang terjadi selama ini, itu biasanya disuarakan oleh negeri-negeri muslim termasuk Indonesia. Sangat kecil sebenarnya suara-suara pembelaan terhadap Palestina di negara-negara barat, Eropa, Amerika, ya. Terutama Amerika nih, sebagai negara terdepan pendukung Zionis Israel. Tapi lihat, buah hasil dari suara yang terus disuarakan secara masif, hasil propaganda yang terus disampaikan oleh para influencer-influencer tentang pembelaan mereka atas Palestina. Sekarang itu ada hasil survei, bisa cek di Google ya, bahwa ternyata mayoritas masyarakat negara-negara Eropa itu membela Palestina. Bahkan di atas 60% ya. Masyarakat Amerika Serikat, negara adidaya yang hari ini terdepan ya membela Israel, itu kemudian lebih Palestina. Dan itu adalah buah dari penyuaraan-penyuaraan yang kemudian selama ini digaungkan oleh para influencer-influencer pembelaannya atas Palestina. Dan contoh lain misalkan di Indonesia ya, kita ada ketemu dengan fenomena no viral, no justice. Kalau nggak viral, nggak ada keadilan. Banyak penindakan-penindakan hukum yang itu begitu rancu, aneh, bahkan cenderung nggak adil, bahkan kemudian cenderung seperti bayaran, pesanan. Itu kemudian bisa terselamatkan ketika ada viralitas. Viral, entah itu oleh artis dulu diviralkan, entah itu oleh masyarakat bisa diviralkan, saling share, saling saling share satu sama lain, saling like, komen, share satu, akhirnya viral, akhirnya kemudian itu mempengaruhi penindakan hukum. Akhirnya tadi no viral, no justice, tidak ada keadilan sebelum sesuatu itu viral. Dan memang ini adalah buah dari persoalan, dari ketidakadilan yang hari ini nyata ada. Akhirnya kita harus bertahan sendiri. Masyarakat jaga masyarakat, rakyat jaga rakyat. Itu kan yang diserukan oleh Ferry Irwandi dan kawan-kawan ya. Kenapa? Karena memang sulit kita mengharapkan keadilan di ekosistem sekarang. Nah, jadi konten-konten saya kenapa banyak kritik-kritik? Saya ingin membongkar banyak hal ya dari kebijakan-kebijakan politik yang itu tuh menyengsarakan dan membahayakan keberlangsungan hidup masyarakat Indonesia. Ya, jika itu tidak dibongkar, begitu banyak masyarakat yang tidak tahu kasus itu gitu. Dan cenderung menormalisasi akhirnya kan. Jadi menormalisasi, misalkan terkait dengan masalah MBG ini yang lagi nyata-nyata. Kita tidak mempersoalkan kebijakan MBG apakah itu amanat konstitusi atau tidak. Tapi kita dihadapkan pada realitas MBG itu kemudian menghabiskan dana hampir 1 triliun per hari pada nih. Dan itu lebih dari 300 triliun dalam 1 tahun. Ini dana yang sangat besar ini, anggaran sangat besar gitu. Dan itu habis hanya untuk makan siang. Dan ada fenomena lain bahwa dalam 1 pekan itu makan siang yang dibuang itu nilainya setara 1,7 triliun. Ini riset dari serius ya, bahwa makanan yang dimakan ada, tapi tidak sedikit makanan yang nggak dimakan akhirnya dibuang, berakhir jadi makanan yang membusuk dan pakan ternak. Itu nilainya mencapai 1,7 triliun per pekan. Oke. Kan ini luar biasa, fantastis sekali gitu. Ini harus kita bongkar. Masyarakat harus tahu ya bahwa ternyata memang masyarakat Indonesia ada yang butuh ya bantuan berupa makan siang, tapi nggak sedikit juga di antara pelajar ada yang tidak butuh. Bahkan kemudian karena kasus keracunan beberapa waktu lalu ya, begitu banyak ya kasus-kasus keracunan di sekolah-sekolah karena MBG ini menjadikan beberapa orang tua dari siswa yang mampu itu bahkan meminta kepada anaknya, kalau ada MBG jangan diambil. Ibu sudah bekali makan. Dan itu jumlahnya banyak. Gitu. Nah, hal-hal atau fenomena-fenomena itulah yang membuat
Bang Reza ini jadi tergelitik bikin konten-konten betul. yang Ini harus sifatnya dikritik, harus dikoreksi. Karena apa? Karena ini mengambil pajak kita pada nih. Karena bayangkan 82% APBN itu dari pajak. Ini kenyataannya nih, ya, dari pajak. Padahal Indonesia kan penghasil nikel terbesar nomor 1 di dunia, penghasil batu bara keempat terbesar di dunia, penghasil migas yang itu masih di 10 besar, penghasil kekayaan alam laut yang hasil-hasil terbaiknya itu lari ke Jepang, lari ke Korea. Kita hanya dapat sisa-sisanya saja, dan itu pun harganya mahal. Indonesia penghasil sawit terbesar di dunia, tapi kita beli minyak aja. Istri saya ngeluh, harga minyak itu mahal sekarang. Ya, terus kemudian harga BBM ya, yang kita harus ngikutin harga dunia, sementara kita penghasil migas. Ini kan anomali kayak gini, ini harus dibongkar ke masyarakat. Lawang kita kaya, kenapa kita harus dipajakin? 82% penghasilan negara dari pajak. Kemana kekayaan itu? Ini kan harus dibongkar. Nah, inilah fungsi dari kritik, untuk memberikan awareness, kesadaran sosial bahwa ada kondisi yang tidak baik-baik saja di kita. Kalau tidak bersuara, ya kita nunggu apa? Gitu. Ini kalau diterusin jadi kontennya khusus Pak Reza aja nih. Ya, tapi menarik. Di beberapa konten ya saya lihat itu ditariknya itu ke Islam lagi, ke Islam. Betul, lagi. Ya. Nah, mungkin agak dipersingkat aja, Bang Reza. Hal apa yang itu kritik kemudian ditarik ke Islam? Bagaimana Islam memandang tentang fenomena yang kemudian dikritik itu? Ya, keberjalanan dunia hari ini itu adalah karena ada ide, ada konsep yang dibawa, dan hari ini dunia itu sedang menjurus kepada cara pandangnya Barat ya dalam mengelola dunia, ya dalam mengelola kekayaan alam, dalam mengelola berbagai macam hal. Yang kita tahu bahwasanya ideologi dunia hari ini adalah kapitalisme ya, yang kemudian itu dijajakan, dipaksakan kepada negara-negara baik itu negara maju atau negara-negara dunia ketiga termasuk Indonesia. Jadi mau nggak mau semua negara harus ikut cara main kapitalisme. Ya, yang kita tahu kapitalisme ini adalah ideologi yang kemudian memandang bahwasanya segala sesuatu itu dipandang dari perspektif materi. Ya, makanya kita lihat kan, lu nggak kaya, lu nggak keren. Ya, lu nggak kaya, lu nggak hebat. Ya, pokoknya harus kaya dulu. Setelah kaya boleh ngomong apapun. Nah, gitu ya. Jadi integritas itu kadang ditentukan oleh apa yang dia punya, kekayaan kah, aset kah, dan lain sebagainya. Sementara kemudian sistem hari ini, ideologi dunia hari ini sangat jahat kepada orang-orang miskin. Padahal kita lihat fenomena hari ini, apakah kemiskinan itu adalah real kemiskinan? Saya melihatnya tidak. Kemiskinan hari ini adalah pemiskinan. Kemiskinan diciptakan oleh ideologi, oleh sistem sekarang, sehingga kemiskinan itu menjadi komoditas untuk tetap dipertahankan adanya, karena dia adalah perkara penting di dalam unsur produksi, ya, di dalam kapitalisme. Kenapa harus Islam sih yang menjadi tema saya dan kemudian menjadi solusi saya terhadap kritik-kritik tersebut? Karena yang berjelas, yang pertama, saya ada seorang Muslim, yang kedua saya menyadari bahwa ternyata Islam itu bukan hanya sekedar agama spiritual yang hanya berbicara tentang hubungan saya dengan Tuhan. Karena sebagian besar agama-agama yang ada itu hanya agama-agama yang mengurus persoalan-persoalan perkara spiritual saja. Hubungan dia dengan Tuhan dalam perkara ibadah, dalam perkara-perkara yang sifatnya sempit lah, spiritual dan individual. Sementara ternyata ketika kita lihat Islam sebagai sebuah agama, ternyata Islam itu mengurus berbanyak hal, bahkan melingkupi segala aspek kehidupan, yang tidak ada satupun dalam kehidupan manusia luput dari perkara Islam di dalam pembahasannya. Ya, dari mulai kita bangun sampai kita tidur, ternyata Islam membahas itu. Lu mau bicara tentang ibadah, Islam ada aturannya. Lu mau bicara tentang integritas, Islam ada pembahasannya. Lu mau bicara tentang pekerjaan, Islam ada pembahasannya. Bahkan detail terkait dengan masalah bab muamalah, interaksi, hubungan, lalu kemudian jual beli, hutang piutang, ya, bahkan sebenarnya jual beli pesan, ya, istisna, itu ada pembahasannya dan detail sekali. Seperti kita buka ya buku fikih bab sholat, begitu detail gitu pembahasannya, ya, hukum tentang sholat, bagaimana perkara-perkara sholat itu dibahas secara detail. Itu seperti itu juga lah Islam membahas tentang perkara muamalah.
ya, transaksi, termasuk dalam perkara-perkara politik, ekonomi, sosial, hukum, masya Allah detail sekali. Nah itu yang saya rasa begitu banyak orang-orang jauh dari nilai-nilai itu meskipun mereka Islam dari sejak lahir gitu. Dan maka kemudian kenapa kritikan-kritikan saya itu selalu diarahkan kepada Islam. Misalkan tentang salah satu konten saya tentang 10 kabupaten termiskin di Indonesia ternyata adalah 10 kabupaten yang menghasilkan kekayaan alam tambang yang luar biasa. Jadi ini ya. Nah, itu viral tuh. Konten itu viral di Instagram, konten saya juga viral di TikTok ya. 10 kabupaten termiskin. Itu kan data dari BPS ya, dari Badan Pusat Statistik. Ternyata kabupaten termiskin ini adalah kabupaten yang menghasilkan penghasilan tambang yang luar biasa dan itu menyumbang pendapatan negara. Tapi mereka dalam kondisi miskin. Ini apa mau kita sebut? Jika ada yang mengatakan bahwa tambangisasi itu adalah untuk kemajuan ekonomi, bagaimana kita menjawab realitas ini? Jadi akhirnya nggak ada dampaknya. Nggak ada dampak. Bahkan kemudian cenderungnya dampak buruk. Misalkan kita lihat fenomena banjir bandang yang terjadi di Sumatera waktu itu, ya di Aceh, lalu ke Sumatera Utara, lalu sampai ke Sumatera Barat, ya. Banjir yang sangat luar biasa parah, menewaskan nggak sedikit ya ribuan orang. Fenomena ini ternyata terjawab ketika kita lihat ternyata ada jutaan hektar di Sumatera penggundulan hutan diganti oleh sawit. Dan sampai sekarang tidak diusut. Sawit itu milik siapa? Siapa yang bertanggung jawab soal siapa di balik itu? Oke. Gitu. Hasil sawitnya nggak dinikmati oleh masyarakat Indonesia, bahkan oleh orang Sumatera itu sendiri. Tapi apa yang dirasakan oleh Sumatera? Orang Sumatera justru mendapatkan imbas bencana dari sawitisasi ini. Oke. Dan itu kan terjadi juga di Kalimantan ya, ketika kemudian banyak kubangan-kubangan raksasa itu imbas dari batu bara. Lalu kemudian di Papua sekarang ada proyek strategis nasional PSN, ada 2 juta hektar itu bakal diganti ya. Hutan itu digunduli diganti oleh lahan-lahan yang direncanakan oleh pemerintah. Itu kan kita nggak pernah dapat kajian itu dampak ekologisnya apa ya. Dan akhirnya kemudian masyarakat Papua kita tidak akan pernah lihat apakah itu berdampak pada kemajuan ekonomi mereka, peningkatan kelayakan hidup mereka. Yang ada kita bisa jadi akan melihat bagaimana dampak bencana dari kerusakan alam itu. Dan kita tahu Indonesia itu punya Raja Ampat, Kang Dani. Raja Ampat itu bahkan orang-orang Barat itu menyebutnya itu adalah surganya dunia. Kalau kita nggak bisa mengimajinasikan bagaimana indahnya surga, datang ke Raja Ampat. Dan dia secara langsung gitu. Betul, bagaimana indahnya itu Raja Ampat. Dan Raja Ampat tahun 2025 kemarin disahkan, diperbolehkan untuk adanya penambangan nikel, dan di Raja Ampat sebagiannya sudah rusak oleh pertambangan nikel. Turis-turis akhirnya udah males lagi datang ke sana karena ada kerusakan alam di situ, airnya tercemar dan lain sebagainya. Orang-orang di Raja Ampat dapat apa? Dia nggak dapat apa-apa dari hasil itu. Oke. Ini cukup dulu, ini fakta yang terlalu banyak jadi terlalu terang ini. Oh ya, sedikit saya arahkan tentang Islam ya. Oke. Kenapa saya harus tarik ke dalam perspektif Islam? Karena apa? Karena Islam punya pandangan dan aturan tentang bagaimana hendaknya kita mengelola kekayaan alam itu. Ya. Salah satu hadis di antara yang terkenal ya tentang kekayaan alam itu, kata Nabi SAW dikatakan al-muslimuna as-suraka'u fis salasin. Ya, jadi kaum muslim hendaknya berserikat dalam 3 perkara. Yang pertama itu al-ma'i ya, kekayaan air atau mineral. Yang kedua itu al-kala'i, pada gebalaan tanah yang begitu luas ya. Yang terakhir itu an-nari, kekayaan alam energi. Energi itu api, ya, migas, PLN. Jadi dalam Islam itu bahkan di hadis yang lain disebut samaniyatun haramun. Harganya itu adalah haram. Jadi kita nggak boleh menjual atau membeli barang yang itu milik kita. Dalam Islam itu akadnya haram. Saya meminjamkan handphone ke Kang Dani, itu handphone saya. Sewaktu-waktu saya mau ambil handphone itu, Kang Dani menjual ke saya. Saya oke, saya jual, saya beli handphone itu.
Padahal itu milik saya, maka transaksi itu diharamkan dalam Islam. Begitulah kekayaan alam dalam Islam. Kita nggak boleh membeli kekayaan alam yang itu milik kita sendiri. Oke. Dan kalau kita kaji bagaimana kekayaan alam Indonesia ketika dimanfaatkan untuk sepenuhnya untuk kemakmuran masyarakat Indonesia itu mustahil miskin sebenarnya Pak Kang Den. Oke, Ya. oke. Nah, ini berarti kesimpulannya adalah bahwa sebenarnya dalam Islam juga ada pembahasan-pembahasan Ya. yang kemudian dikritik oleh Betul. Bang Reza ya. Artinya kenapa kemudian di konten-kontennya itu diarahkan kepada Islam, Islam juga bisa menjawab soal itu. Betul. Gitu. Nah, tapi pertanyaannya, Bang Reza, sebenarnya Bang Reza itu dari kecil memang udah langsung ngerucut belajar Islam gitu di pesantren gitu ya. Atau kayak gimana sih? Sebenarnya enggak Kang Dani. Justru saya termasuk di antara para remaja-remaja pada umumnya di Indonesia. Saya mengalami keterlambatan untuk mengenal Islam. Saya baru mengenal Islam bahkan kuliah. Ya, saya lahir di keluarga yang serba bebas. Ya, kamu mau jadi apapun, mau ngapain silahkan. Makanya SMP, SMA, awal-awal kuliah saya ada di kehidupan underground. Ya, saya di musik. Ya, Bagian saya apa? pemain musik. Ya, Bagian apa? nah, itu nggak perlu dibahas. Saya betul-betul fokus bermusik dan kemudian bahkan saya awal-awal mengenal Islam pun rambut saya panjang ya, saya masih metal gitu. Tapi saya mulai mau belajar Islam. Kenapa demikian? Karena saya baru tahu ternyata Islam itu bukan hanya sekedar agama ritual. Ternyata Islam itu bukan hanya sekedar agama spiritual yang hanya mencakup urusan saya dan Tuhan saja. Tapi ternyata di kuliah saya dikenalkan oleh teman-teman ya bahwa ternyata Islam itu adalah pandangan yang luas ya tentang kehidupan. Di situ saya jatuh cinta. Selama ini saya berislam, ternyata saya baru tahu Islam itu kayak begini gitu. Islam membahas semua hal gitu. Dan ini menjawab segala macam kehausan intelektual saya. Ya, yang dari dulu saya kritis gitu. Dari dulu saya nggak suka dengan kebijakan-kebijakan politik, nggak suka dengan anomali-anomali yang kemudian diperlihatkan oleh anggota dewan, misalkan. Ternyata Islam membahas itu. Bahkan Islam memberikan nilai-nilai idealitas bahwa harusnya begini loh, kekuasaan tuh harusnya begini loh, hukum tuh harusnya begini loh, kekayaan alam tuh harusnya begini loh, rakyat tuh harusnya begini, pemerintah bahkan pemimpin tuh harusnya begini. Dan ketika kita kaji secara ilmiah ya, ternyata jika nilai-nilai itu diterapkan, maka kemudian dulu saya membayangkan kalau Islam diterapkan maka akan ada kekacauan, chaos, akan ada perang saudara dan lain sebagainya. Tapi ketika kita kaji dengan jujur, ya tanpa ada tendensi sedikit pun, tanpa ada propaganda buruk dari Barat tentang Islam, ternyata secara jujur kita lihat ini yang dibutuhkan oleh dunia hari ini. Solusi gitu. Keadilan hakiki ternyata hanya kita bisa dapatkan dari Islam. Belum lagi kalau kita nilai secara akidah, secara tauhid kita, bahwa Islam turun dari Allah. Turun dari yang menciptakan manusia, yang maha tahu tentang manusia itu sendiri. Pastinya akan menjadi solusi tentang keberlanjutan hidup manusia. Yang selama ini dunia hanya dipegang oleh beberapa orang saja kan. Yang kita tahu ya semenjak terbongkarnya skandal Epstein, ternyata bagaimana bejatnya pejabat-pejabat dunia hari ini yang sekarang masih eksis ya. Mereka ada kaitannya dengan eksploitasi manusia, mereka ada kaitannya dengan masalah satanisme, mereka ada kaitannya juga dengan masalah kanibalisme, bahkan nauzubillah ya. Bahkan mereka ada di balik berbagai macam kejahatan-kejahatan perang yang ada di Timur Tengah. Itu kan mau kita bantah apa itu Epstein itu ya. Pada akhirnya dunia itu melihat bahwasanya ternyata kita krisis kompas moral hari ini. Dan ternyata kalau kita lihat, ternyata pusat kompas moral itu tidak bisa diharapkan kepada akal dan otak manusia yang mereka akan terbatas oleh kepentingan dia sesaat. Ternyata kita butuh solusi itu dari yang maha tahu tentang manusia. Dan saya mendapatkan itu ada di Islam. Dan saya punya kewajiban untuk menyampaikan kesadaran ke lebih banyak orang. Makanya cara saya untuk mensosialisasikan itu adalah fenomena yang ada, saya kritik dan saya tarik bagaimana Islam seharusnya. Ya, tentang kekayaan alam saya kritik dan bagaimana Islam seharusnya membahas kekayaan alam. Pejabat-pejabat yang menyebalkan itu saya kritik dan bagaimana Islam seharusnya membahas tentang kekuasaan. Nah, begitu Kang Dani. Ya, jadi kenapa saya harus tarik kepada Islam dan itu saya baru sadari ketika saya masuk kuliah. Oke. Jadi saya termasuk orang yang terlambat kok belajar Islam.
Tapi artinya dengan kesadaran itu tuh Bang Reza ini menyuarakan itu dengan begitu terbukanya gitu. Kan juga aktif di bisnis dong. Ya. Ada kekhawatiran nggak nih? Oh nih kayaknya terlalu keras gitu. Gimana nih? Saya lulus kuliah tahun 2013 sampai tahun 2016 saya punya prinsip kalau saya ingin mengabdi dulu untuk ilmu. Makanya saya nggak terlalu fokus ke bisnis, saya mengajar. Saya jadi guru ya, saya guru tahfiz, lalu kemudian dan saya juga nggak terlalu memperhitungkan tentang penghasilan, pendapatan, dan ketika sekarang ada masalah ketidakadilan tentang guru, saya udah merasakan sejak tahun 2013, bukan hanya pada level negara ya, bahkan pada level pengelola sekolah sekarang pada umumnya itu seringkali banyak hal yang tidak adil perlakuannya kepada guru-guru ya. Tahun 2016, tahun 2017 itu pada akhirnya saya merasa saya sudah cukup waktu saya untuk mengabdi di keilmuan saya, menjadi seorang guru, maka saya harus membangun bisnis. Itu pun termotivasi karena saya punya definisi tentang bisnis, Kang Dani. Jadi bisnis itu ternyata bukan, kan kalau definisi sekarang ya, banyak orang memahami bisnis itu apa sih? Bisnis itu adalah kegiatan untuk mengelola unit bisnis atau mengolah harta supaya berlipat-lipat keuntungannya, kan begitu. Jadi akhirnya bisnis itu hanya sekedar melipat gandakan uang supaya mendapatkan keuntungan. Akhirnya bisnis itu orientasinya adalah hanya harta dan duit. Dan ini yang saya bilang itulah perspektif kapitalisme. Sementara saya memahami bahwa bisnis itu adalah cara kita untuk lebih masif menyebarluaskan dampak kebaikan. Misalkan saya membantu orang yang nggak bisa baca Quran sehingga bisa baca Quran. Itu adalah kebaikan, Kang Dani. Tapi saya akan sangat terbatas jika itu dilakukan oleh saya sendiri. Maka berapa orang sih dalam satu hari maksimal saya bisa mengajarkan orang sampai dia bisa baca Al-Quran? Kan terbatas sekali. Bagaimana kalau saya bisa mengelola suatu bisnis yang bisnis itu bisa memberantas buta huruf di Indonesia? Kita tahu bahwa Indonesia itu negeri muslim terbesar kedua di dunia setelah Pakistan. Lebih dari 70% masyarakat muslim di Indonesia itu buta huruf Al-Quran. Ini kan ngeri, Kang Dani. Ngeri banget ya. Dan itu nggak bisa dilakukan oleh saya sendiri. Maka saya harus membangun bisnis untuk kemudian memberantas buta huruf di Indonesia. Dan alhamdulillah saya dengan ide itu saya bisa dikumpulkan dengan orang-orang terbaik. Saya kemudian dipertemukan dengan mitra-mitra terbaik yang sampai detik ini Bumi Tauhid ya, alhamdulillah dengan izin Allah Bumi Tauhid berhasil menyebarkan lebih dari 3 juta mushaf Al-Quran, yang dengan mushaf Al-Quran itu sekedar memberikan minat orang sekedar untuk membuka Al-Quran dan sekedar untuk kemudian membantu orang yang tidak bisa membaca Al-Quran menjadi mudah baca Al-Quran. Makanya ada tagline 1 detik bisa baca Al-Quran. Ya, jadi sekedar dia mau buka Al-Quran. Ya kita tahu ya banyak masyarakat muslim yang Al-Quran itu ada tapi dipajang sampai berdebu. Karena nggak bisa baca. Betul, karena nggak bisa baca. Nah, dengan kami mendevelop ya bersama mitra kami Al-Quran yang dengan meskipun nggak bisa baca Quran, sekedar punya kemauan aja buka Al-Quran, makanya desain Qurannya kita buat semenarik mungkin, warnanya kita buat soft sehingga menarik untuk dibaca, sehingga orang yang nggak bisa baca Quran pun jadi bisa baca Quran. Okay. Kebayangkan kita sudah bisa menyebarkan ide ini, pengaruh ini lebih dari 3 juta orang ya terpengaruh. Ini adalah bisnis. Jadi bisnis itu adalah cara kita untuk memperluas dampak. Itu dampak kebaikan. Dan itulah bisnis menurut kami. Jadi kenapa sejak tahun 2017 saya membangun Bumi Tauhid, yaitu untuk menyebarluaskan dampak yang jauh lebih besar. Oke, terakhir karena ini waktunya sudah hampir habis nih. Jadi satu pertanyaan terakhir. Okay. Satu dalil atau hadis ataupun ayat Quran yang dipegang nih sama Bang Reza ya, yang itu inspiratif dan mudah-mudahan juga para penonton ini bisa mendapatkan sesuatu nih, hikmah dari ayat ataupun apapun yang dipegang oleh Bang Reza nih. Kalau saya bukan motivator ya, Kang Dani. Jadi jangan mengharapkan ketika ngobrol dengan saya itu jadi termotivasi, tidak. Sahabat-sahabat ya. Jadi justru saya ini ingin menularkan keresahan.
Jadi kalau ketemu saya itu bakal resah. Aduh. Tapi kan keresahan karena kebaikan itu kan baik, positif. Nah, maka kalau ditanya dalil, hadis atau Quran, saya ingin menyampaikan mungkin satu hadis yang mungkin ini bagi saya ini hadis yang sangat mengerikan, Kang Dani ya. Nabi SAW itu menyampaikan dalam riwayatnya Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak, ini hadisnya agak panjang. Nabi SAW bersabda, saya atia ala nas sanawatun khadda'atun. Akan datang kepada kalian satu zaman yang zaman itu adalah zaman penuh tipu daya, kata Nabi. Yusaddaqu fihal kazib wa yukazzibu fihal sodik. Kata Nabi, di zaman itu kalian akan menemukan orang-orang yang sodak, orang-orang yang sodik, orang-orang yang benar pada saat itu dituduh pendusta. Sebaliknya, para pendusta di zaman itu bisa mencitrakan diri sebagai orang-orang yang sodik, orang-orang yang benar. Jadi pembohong bisa mencitrakan diri sebagai orang-orang yang benar, orang yang membawa kebenaran itu bisa dituduh sebagai pendusta. Ya. Dan lanjutannya kata Nabi, wayu tamanu yukhawwanu fihal amin, ya, wayukhawwanu fihal khain, ya, wayu tamanu fihal khain. Ya kurang lebih gitu. Kalau mohon maaf dikoreksi kalau saya salah. Kata Nabi, orang-orang amanah akan dituduh sebagai pengkhianat, sementara para pengkhianat yang sebenarnya bisa mencitrakan diri sebagai orang-orang yang amanah, orang-orang yang jujur. Kebolak-balik berarti. Ya itu tadi, bolak-balik, sanawatun khadda'atun. Dan yang paling ngeri kata Nabi dilanjutkan, wayantiku fihar waibidoh. Dan kalian akan temukan zaman di mana orang-orang bodoh ini naik dan angkat bicara, megang mimbar, pidato dia. Waduh. Ya, ini kata Nabi, ya. Ini kata Nabi. Ya, terus kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa mar ruwaibidah? Ya, itu istilah yang asing bagi para sahabat. Ya Rasulullah, ruwaibidah itu apa? Terus kemudian Rasul menjawab, ar-rajulu tafih fi amril amah. Orang-orang yang rendah, orang-orang bodoh, orang nggak ngerti apa-apa. Terus kemudian dia ngomong masalah-masalah besar. Perkara-perkara besar. Kita bisa membedakan ya, orang yang ngomong yang dia punya ilmu, orang yang ngomong yang dia punya empati, orang yang ngomong yang dia memang punya kepedulian, dengan orang yang ngomong orang bodoh, orang tolol. Dia ngomongnya kayak gimana sih? Gitu kan? Gitu. Ya, saya nggak nyindir siapa-siapa ya. Saya membayangkan hadis itu disampaikan oleh Nabi SAW ketika di Madinah. Ketika integritas itu betul-betul menjadi satu yang terdepan. Nggak peduli lu kaya, lu miskin. Yang penting lu punya integritas atau enggak. Itu di zaman Nabi. Integritas betul-betul menjadi nilai terdepan untuk memandang apapun. Dan di saat itu pula Nabi menyampaikan 14 abad yang lalu, 1400 tahun lalu yang menyampaikan, kalian akan menemukan satu zaman ketika itu tahun-tahun yang kalian hadapi itu penuh dengan kebohongan, segala macam bolak-balik. Orang yang benar dituduh orang yang berdusta. Para pendusta bisa mencitrakan diri sebagai orang yang benar. Orang amanah dituduh pengkhianat. Orang berkhianat dituduh sebagai mencitrakan diri sebagai orang-orang yang benar. Dan akan muncul orang ngambil mimbar, berpidato setiap hari, padahal mereka adalah orang bodoh. Yeah. Itu hadis itu sampai sekarang terus terngiang-ngiang di telinga saya, Kang Dani. Dan ya saya sering menemukan di mobil itu, di belakang itu pakai tulisan Arab ya, sodakta ya Muhammad. Engkau benar wahai Muhammad. Jadi apa yang engkau sampaikan dulu ketika engkau hidup 14 abad yang lalu itu seringkali kita temukan ada di zaman sekarang. Itu nggak ada di zaman kamu, nggak ada di zaman Rasul, di zaman para sahabat. Tapi kita sekarang itu mendengar hadis itu, kita yakin itu dari Nabi dan kita melihat faktanya, kita merasakan realitasnya gitu. Maka dari itu, Kang Dani, saya mengambil jalan yang tidak populis sebagai influencer, sebagai kreator yang lebih banyak kritik-kritik gitu. Ini tidak disukai oleh banyak orang, itu sudah pasti. Ini adalah jalan kesunyian. Tapi jalan ini harus saya ambil, ya. Karena jika tidak saya ambil, kita berharap siapa yang mengambil jalan ini? Ya, oleh sebab itu saya menjadikan hadis tadi itu sebagai acuan bahwa saya tahu begini kata Nabi. Dan sekarang kondisinya begini. Maka saya harus kemudian mensosialisasikan, mengkomunikasikan kepada banyak orang bahwa kita hidup di zaman yang tidak ideal. Kita hidup di zaman yang tidak baik-baik saja. Kita hidup di satu zaman yang bahkan hidup kita
anak kita, cucu kita terancam tidak punya masa depan. Kalau kita tidak bersuara sekarang, kita tidak berjuang sekarang, saya nggak siap anak saya, cucu saya, keturunan saya, atau orang-orang terdekat saya, mereka terenggut, tercabut masa depannya. Begitu, Kang Dani. Oke, terima kasih. Ini akhirnya agak ini ya, agak mengerikan ini. Karena di sini tadi nampaknya sudah dirasakan banyak orang hari ini ya, soal pemimpin yang begini dan begitu ya. Yeah. Baik, sahabat-sahabat sekalian, ya, saya rasa tidak perlu disimpulkan lah ya, karena tadi sudah terlalu banyak yang disampaikan gitu ya. Tapi saya harap mudah-mudahan dari sahabat-sahabat sekalian itu bisa mendapatkan sesuatu ya dari obrolan saya dengan Bang Rezaldi Harisman. Ya, bagi yang belum follow bisa follow di banyak platform ya, ada di Instagram, kemudian di TikTok juga ada, di YouTube juga ada ya. Jangan lupa follow Rezaldi Harisman di TikTok, Instagram, YouTube. Kalau YouTube Bang Rezaldi. Bang Rezaldi. Oke. Demikian seruan Islam by Bumi Tauhid kali ini. Insya Allah nanti kita akan undang lagi orang-orang yang bisa memberikan inspirasi dan hikmah di episode-episode yang berikutnya. Saya Dani Kusumawardana undur diri. Seruan Islam by Bumi Tauhid. Seru gak sih? Seru dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh.